Selamat malam Pak Sunar dan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi mengenai kapital aset modal dan arbitrase pricing teori. Baik, sebelum memulai presentasinya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ayu Novita, absen 18, dan teman saya, Cynthia Indra Purnama, nomor absen 25. Untuk mengefisienkan waktu, pembahasan materi pertama mengenai kapital aset modal akan dijelaskan oleh Indira. Kepada Indira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan capital asset pricing model. Capital asset pricing model atau disingkat CAPM merupakan suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pembisnis mampu untuk membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM ini mampu menjelaskan keterkaitan antara risiko dengan retur yang memang diperlukan bagi suatu perusahaan. Artinya, sebagai suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAPM adalah salah satu indikator yang berfungsi untuk membuat prediksi hasil yang sedang diinginkan dari suatu aset berharga. Di dalam metode ini juga bisa dikenal sebutan risiko sistematik dan juga risiko spesifik atau risiko yang tidak sistematik. Dalam pengaplikasiannya, CAPM adalah salah satu metode pendekatan aset pricing yang cukup simpel. CAPM juga bisa dijadikan sebagai suatu dasar acuan untuk setiap para investor agar dapat mengetahui gambaran berbagai kejadian di pasar aset berharga yang memang cukup kompleks dan juga sangat sulit untuk dipahami. Sehingga ada banyak investor yang lebih memilih metode CAPM ini agar dapat menghitung retur dari aset berharga yang dimilikinya. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah sebuah model market retur yang banyak dipakai dan juga mudah dihitung. Adapun manfaat dari CAPM yaitu yang pertama, dapat memberikan tingkat diskonto yang lebih baik daripada WACC untuk penilaian investasi. Yang kedua, mengukur risiko sistematis. CAPM membantu mengidentifikasi risiko sistematis atau risiko pasar yang bisa dihilangkan dengan diverifikasi. Risiko ini disebut beta dalam CAPM yang mengukur seberapa sensitif predator aset terhadap pergerakan pasar. Yang ketiga, manfaat dari CAPM adalah sederhana dan juga mudah digunakan. Untuk memastikan tingkat market return yang lebih baik kepada investor, capital asset pricing model dengan cepat menghitung serta menguji semua alternatif. Yang keempat, alat pengambilan keputusan investasi. Investor dapat menggunakan CAPM untuk membandingkan retur yang diharapkan dari suatu aset dengan risiko yang diambil. Jika retur yang diharapkan lebih rendah dari yang dihitung CAPM, aset tersebut mungkin kurang menarik untuk diinvestasi. Yang terakhir, tidak seperti model lain. CAPM juga dapat diterapkan ke segala bisnis. Bahkan dalam kasus di mana bauran bisnis baru dan juga pembiayaannya berbeda dari yang ada. Selanjutnya, ada pun asumsi-asumsi yang mendasari CAPM. Asumsi-asumsi yang mendasari terbentuknya CAPM terangkum dalam Husnan 2015 sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian, siapapun dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa dibebankan dengan biaya transaksi. Yang kedua, fully divisible. Artinya, investasi sepenuhnya dapat dibagi-bagi. Dengan kata lain, investor dan yang dapat berinvestasi sekecil apapun pada seluruh jenis sekuritas. Yang ketiga, tidak ada pajak penghasilan, artinya investor akan merasakan indifferent antara memperoleh dividen atau memilih capital gain. Keempat, investor tidak dapat memengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Yang kelima, investor bertindak atas pertimbangan expected value menggunakan standar defisiasi return. Yang keenam, diperoleh short sellers, artinya investor dapat membeli dan menjual sekuritas dalam waktu yang singkat dengan mengharapkan capital gain. Yang ketujuh, terdapat riskless lending and borrowing rate, artinya investor dapat menyimpan dan meminjam aset dengan tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, pengharapan yang homogen, artinya investor sepakat mengenai expected return, standar deviasi, dan koefisien korelasi antar return. Baik, selanjutnya ada pembentukan model CAPM. Merujuk pada asumsi-asumsi yang digunakan, maka dalam CAPM hanya risiko sistematis atau market risk yang diperhitungkan sebagai tingkat risiko. Jika digambarkan dalam grafik, maka hubungan expected return dan risiko dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan TTM. Ini merupakan tingkat pengambilan yang diharapkan pada portofolio pasar sebesar E dalam kurung RM dengan risiko sebesar beta M 91. Yang kedua, security market line atau SML merupakan garis pasar sekuritas yang menunjukkan bahwa risk dan return berhubungan positif linear. Perhatikan SML sebelah kiri titik M.
semakin kecil risiko sistematis atau beta, maka expected return portfolio atau sekuritas tersebut akan semakin kecil. Sementara itu jika SML sebelah kanan titik M menunjukkan bahwa semakin besar beta, maka expected return portfolio atau sekuritas tersebut akan semakin besar. Yang ketiga, RF merupakan risk free rate atau disebut pula sebagai investasi bebas risiko. Di Indonesia, RF dapat diwakilkan dengan suku bunga deposito atau BI rate. Perhatikan posisi RF yaitu berada pada beta sama dengan 0. Selain itu, SML dimulai dari titik RF sehingga RF merupakan intercept dari SML. Yang keempat, yaitu risk premium merupakan selisih dari expected return market dengan risk free rate. Hal ini menandakan bahwa risk premium merupakan kelebihan yang akan diterima investor apabila berinvestasi pada aset berisiko dengan risiko sebesar beta, sehingga risk premium merupakan slope dari SML. Kemudian ada rumus menghitung CAPM. CAPM dapat membantu perusahaan menghitung biaya ekuitas berdasarkan hubungan antara tiga elemen, yaitu tingkat pengembalian bebas risiko investasi atau RF, tingkat beta atau volatilitas dibandingkan dengan pasar dan premi risiko ekuitas atau imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Rumus CAPM yang dapat muncul yaitu sebagai berikut yang sudah tertera pada PPT. Dalam rumus ini, RA adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atau aset, karena itu disebut A. Kemudian RRF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, BA adalah beta dari investasi atau aset, oleh karena itu disebut dengan A. RM adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari market, karenanya disebut dengan M. Bagian dari rumus ini, min dalam kurung RM dikurang RRF dalam kurung min disebut sebagai premi risiko. Terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan CAPM. Yang pertama, kelebihan CAPM. Dalam penggunaannya, CAPM memiliki kelebihan tersendiri dalam mengestimasi retur saham. Kelebihan tersebut yaitu yang pertama, dapat dipergunakan untuk perhitungan jangka pendek. Yang kedua, data yang dibutuhkan mudah didapatkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi retur. Yang kedua, kekurangan CAPM. Sebagai suatu model aset pricing yang cukup mudah digunakan, CAPM memiliki kekurangan yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai risiko tunggal dalam mengestimasi retur saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Sekali lagi ditekankan bahwa pemilihan indeks pasar yang tepat akan menentukan bias atau tidaknya hasil estimasi CAPM. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu yang tepat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Indira atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya mengenai arbitrase akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, arbitrase pricing theory atau APT adalah teori penetapan harga aset yang menyatakan bahwa pengembalian aset dapat diperkirakan dengan hubungan linear antara pengembalian yang diharapkan dari faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi risiko aset. APT ini diciptakan pada tahun 1976 oleh ekonom Amerika Stephen Ross. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang digunakan adalah hukum satu harga atau the law of one price, di mana apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan ada kesempatan untuk melakukan arbitrase dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengumuman sell price dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari model faktor. Tingkat keuntungan dari setiap sekuritas yang diperdagangkan di pasar keuangan terdiri dari dua komponen. Yang pertama, tingkat keuntungannya normal atau yang diharapkan. Tingkat keuntungan ini merupakan bagian dari tingkat keuntungan aktual yang diperkirakan atau diharapkan oleh pemegang saham. Dan yang kedua adalah tingkat keuntungan yang tidak pasti atau berisiko. Bagian tingkat keuntungan ini berasal dari informasi yang bersifat tidak terduga. Adapun perhitungannya dapat digunakan yaitu tingkat keuntungan aktual sama dengan tingkat keuntungan diharapkan ditambah dengan bagian keuntungan yang tidak terduga. Selanjutnya terdapat risiko sistematis dan tidak sistematis. Bagian keuntungan yang tidak terantisipasi yaitu yang berasal dari surprise merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para pemodal. Meskipun demikian, sumber risiko tersebut dapat berasal dari faktor yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan, tetapi ada pula yang hanya spesifik satu perusahaan saja. Sumber risiko ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada systematic risk, yaitu merupakan risiko yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan, dan yang kedua ada unsystematic risk atau risiko yang hanya mempengaruhi satu perusahaan saja.
Karena sistematik dan unsystematic risk tersebut dapat mempengaruhi bagian keuntungan yang unexpected, maka tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para pemodal dapat diperhitungkan di mana risiko sama dengan E dalam kurung R ditambah dengan M ditambah dengan E. Di mana dalam hal ini, risiko sistematis disebut sebagai risiko pasar atau market risk yang mempengaruhi semua perusahaan, sedangkan E merupakan risiko yang tidak sistematis atau spesifik untuk perusahaan tertentu. Baik, selanjutnya terdapat risiko sistematis dan beta. Apabila risiko tidak sistematis tidak saling berkorelasi, maka risiko sistematis setiap perusahaan juga akan saling berkorelasi. Sebagai akibatnya, maka tingkat keuntungan antara saham juga saling berkorelasi. Misalkan tingkat bunga. Tingkat bunga meningkat lebih besar dari yang diharapkan, maka semua perusahaan akan terkena dampaknya. Hanya saja intensitasnya mungkin berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Tingkat kepekaan ini diukur oleh beta, di mana semakin peka perubahannya, semakin tinggi beta faktor tersebut. Misalkan, dua faktor yang dipandang akan mempengaruhi tingkat keuntungan saham adalah tingkat bunga, atau kita beri notasi R, dan GNP. Dengan demikian, maka dapat dituliskan rumusnya atau mencari tingkat keuntungan sekuritas, yaitu tingkat keuntungan sekuritas sama dengan E dalam kurung R, ditambah dengan beta R dikali FR, ditambah dengan beta GNP dikali FGNP ditambah dengan E. Dalam hal ini, beta R menunjukkan beta untuk tingkat bunga, dan beta GNP menunjukkan untuk GNP. F dalam persamaan tersebut menunjukkan surprise, baik dalam hal tingkat bunga maupun pertumbuhan GNP. Baik, materi selanjutnya yaitu portofolio dan model faktor. Analisis portofolio saham apabila setiap saham mengikuti one factor model, di mana untuk analisis ini akan digunakan tingkat keuntungan dalam dimensi waktu bulanan. Sehingga akan dibentuk portofolio dari sejumlah N saham dan dipergunakan one factor model untuk menjelaskan risiko sistematis. Saham ke I dalam daftar saham tersebut akan mempunyai keuntungan dengan perhitungan RI sama dengan E dalam kurung RI ditambah beta I dikali F ditambah E. Di mana berikut disajikan kurva yang menunjukkan hubungan antara excess return suatu saham dengan RI dikali E dalam kurung RI-nya dan faktor F untuk berbagai nilai beta, di mana betanya itu lebih besar daripada 0. Sekarang, bentuk portofolio yang terdiri dari berbagai saham dan saham-saham tersebut mengikuti one factor model. Apabila XI merupakan proporsi dana yang diinvestasikan pada saham ke I, maka perhitungannya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn sama dengan 1. Maka tingkat keuntungan portofolionya yaitu RP sama dengan X1 dikali R1 ditambah X2 dikali R2 ditambah X3 dikali R3 sampai dengan Xn dikali dengan Rn. Maka dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan setiap saham dipengaruhi oleh model satu faktor. Dengan demikian, maka persamaan selanjutnya dapat dituliskan menjadi RP sama dengan keuntungan saham ke-1 ditambah dengan keuntungan saham kedua ditambah dengan keuntungan saham ke N. Saya akan menjelaskan mengenai hukum satu harga, di mana APT mendasarkan diri atas hukum satu harga. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penjelasan mengenai APT untuk satu faktor dan APT untuk faktor lebih dari satu. Yang pertama ada arbitrase pricing untuk satu faktor, di mana persamaan APT untuk satu faktor ini berarti bahwa harga suatu aktiva hanya ditentukan oleh satu faktor saja, di mana perhitungannya sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham I sama dengan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan beta 0 ditambah dengan kepekaan aktiva I terhadap faktor yang dipertimbangkan dikali dengan premi risiko untuk faktor tersebut. Baik, yang kedua terdapat arbitrase pricing dengan dua faktor. Sebagaimana diuraikan di muka, APT dapat merumuskan tingkat keuntungan suatu saham yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Jika hukum satu harga tidak berlaku dan pembentukan harga dipengaruhi oleh dua faktor, maka proses arbitrase ini akan terjadi. Misalkan model dengan dua faktor ini dirumuskan sebagai berikut. E dalam kurung RI sama dengan lambda I ditambah BI1 ditambah lambda 2 dikali BI2, di mana I sama dengan nilai indeks yang mempengaruhi tingkat keuntungan saham dan IB menunjukkan kepekaan tingkat keuntungan saham I terhadap indeks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan CAPM dan APT. Adapun beberapa perbedaan di antara capital asset pricing model dan arbitrase pricing teori, yaitu yang pertama, CAPM hanya mempertimbangkan risiko pasar atau beta sebagai penentu return sekuritas, sedangkan APT ini melibatkan berbagai faktor risiko. Yang kedua, APT membedakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi, yang memerlukan premi risiko, dan yang bisa didiversifikasi, tidak memerlukan premi risiko. Yang kedua, APT bekerja dengan portofolio yang terdiversifikasi, sedangkan CAPM berlandaskan pada portofolio pasar yang tidak dapat diamati. Yang keempat, APT menciptakan tekanan harga saat ada ketidakseimbangan, bahkan jika sedikit investor menyadarinya. Sedangkan CAPM, banyak investor kecil mengubah portofolio sehingga keseimbangan tercapai. Dan yang terakhir, CAPM berlaku untuk semua sekuritas, sedangkan APT berlaku untuk sejumlah kecil sekuritas yang sudah sangat terdiversifikasi.
Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu CAPM atau Capital Asset Pricing Model menjelaskan tentang keterkaitan antara risiko dengan return yang memang diperlukan bagi suatu perusahaan. CAPM dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko sistematis atau risiko pasar yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko ini disebut dengan beta dalam CAPM, yang mengukur seberapa sensitif return aset terhadap pergerakan pasar. CAPM juga digunakan untuk menentukan return yang diharapkan, di mana CAPM memberikan formula untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan tingkat risiko dengan menggunakan rumus RA sama dengan RRF ditambah BA dikali RM dikurangi RRF. Sedangkan Arbitrage Pricing Theory atau APT adalah teori penetapan harga aset yang menyatakan bahwa pengembalian aset dapat diperkirakan dengan hubungan linear antara pengembalian yang diharapkan dari aset dan faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi risiko aset. Arbitrase ini terjadi ketika investor membeli aset di pasar yang harganya lebih murah dan menjualnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Maka dengan cara ini, investor bisa mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko yang signifikan. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama perubahan tingkat inflasi, yang kedua perubahan produksi industri yang tidak terantisipasi, yang ketiga perubahan premix default yang tidak terantisipasi, dan yang keempat perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Adapun perbedaan utama antara CAPM dan APT ini yaitu pada pendekatan dalam menjelaskan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan dari suatu aset, baik berdasarkan jumlah faktor risiko yang digunakan atau berdasarkan sumber risiko. Selain itu, CAPM ini berlaku untuk semua sekuritas, sedangkan APT hanya berlaku untuk sejumlah kecil sekuritas yang sangat terdiversifikasi. Baik, sekian presentasi di kelompok kami pembahasan mengenai CAPM dan APT. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.